Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, faslun utawi iki iku fasal wa tudfa'u lan den paringaken apa az-zakatu zakat ilal asnafi maring piro-piro golongan as-samaniyati kang 8 alladzina kang dzakaruhum nutur ing alladzina sinten Allahu Allah ta'ala hale maha luhur sinten Allah fi kitabihi ing dalam kitabe Allah al-azizi kang menang fi qawlihi ing dalam dawuhipun Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Innamas shadaqatu angin pestine utawi pira-pira sedekah iku lil fuqara'i tetep kaduwe pira-pira wong fakir wal masakini lan pira-pira wong miskin wal amilina lan pira-pira amil 'alaiha ing atase as-shadaqat wal muallafati lan wong kang dilulutake apa qulubuhum pira-pira atine wa firriqabi lan pira-pira budak wal gharimina lan pira-pira wong kang utang wa fi sabilillahi lan mujahid fi sabilillah wa banis sabili lan wong kang lunga ila akhirih tumuka maring akhire qaulihi ta'ala huwa utawi iki dawuh qaulihi ta'ala iku zahirun pertelo ghaniyun tur kang semugih anis syarhi saking penjelasan illa ma'rifatal asnafi angin ngawarwi ing piro-piro golongan. Asy-Syaikh Al-'Allamah Ibnu Qasim Al-Ghazi di dalam kitab Fathul Qorib ini yang pertama menjelaskan tentang pembagian zakat, di mana zakat itu diberikan kepada al-asnaf ats-tsamaniyah, golongan yang 8. Poin yang pertama yang harus diketahui bahwa zakat ini harus segera diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu al-mustahiqin secara temuli, yakni secara segera. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, wa tudfa'u ay fawron idza tamakkana minal ada'i bi huduri malin. Jadi ketika harta yang dimiliki oleh seseorang telah mencapai kewajiban zakat dan orang yang mendapatkan kewajiban zakat telah mampu untuk menunaikannya, maka zakat itu wajib segera diberikan kepada al-mustahiqin. Dan al-mustahiqin di sini hanyalah ada 8 golongan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. 8 golongan di sini adalah fakir, kemudian miskin, yang ketiga al-amilina 'alaiha, amil atau yang biasa disebut juga as-sa'i. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf, wal mu'allafati qulubuhum. Kemudian yang kelima adalah ar-riqab, budak.
yaitu budak mukatab, yaitu budak yang menjalin akad cicilan dengan sayyidnya atau dengan tuannya untuk menebus dirinya dengan akad yang sah. Kemudian yang keenam, al-ghorimin, yakni orang yang memiliki hutang yang bukan untuk maksiat. Lalu yang nomor 7 adalah mujahid fisabilillah, yakni orang-orang yang mempersiapkan diri untuk berperang di jalan Allah dan tidak menerima gaji dari pemimpin ataupun pemerintah yang tercatat di dalam catatan keuangan negara. Kemudian yang kedelapan adalah ibnus sabil, yakni orang yang sedang dalam perjalanan yang tidak mempunyai bekal yang cukup yang bisa mengantarkannya sampai ke daerah tujuannya. Nah, jumlah 8 ini adalah zahir dan tidak perlu penjelasan yang lebih panjang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Qasim. Huwa zahirun ghaniyun anisyarhi. Dari segi jumlahnya, angka 8 asnaf ini adalah angka yang pasti. Namun terkait dengan kriteria masing-masing golongan, disitulah yang butuh penjelasan lebih lanjut. Kemudian di dalam firman Allah, innamas shadaqatu, Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bahwa as-shadaqat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah az-zakawat, yakni sedekah yang wajib, yaitu zakat. Kenapa kok zakat itu di dalam ayat ini disebut as-shadaqat? Sumiyat bidzalika li'isy'ariha bisidqi badiliha fil iman. Untuk menunjukkan bahwa orang yang mau mengeluarkan zakat itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dan benar-benar tulus di dalam keimanannya. Dari situ pula kita ketahui bahwa seseorang tidaklah mengeluarkan zakat dari harta yang dia kumpulkan, dari harta yang dia miliki, kecuali dia memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan keimanannya itu pula mereka menjalankan perintah Allah, yaitu berupa mengeluarkan zakat dan memberikannya kepada al-mustahiqin. Kemudian di dalam ayat ini, ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini ila akhirih, terdapat suatu isyarah terkait hukum fikih yang sangat penting berkaitan dengan penggunaan harta yang diberikan oleh muzaki kepada mustahik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri. Qauluhu lil fuqara'i ila akhirih inama udhifat fil ayati al-karimati lil arba'atil ula bila milki. Jadi 4 golongan yang pertama dalam ayat ini, yakni al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, itu disandarkan dengan lam milik. Sedangkan kepada 4 golongan yang terakhir, wa ilal arba'atil akhirati, penyandarannya dengan menggunakan fi al-dzarfiyah, yakni wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ini menunjukkan kepada kemutlakan status kepemilikan bagi 4 golongan yang pertama. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, lil isyarati ila itlaqil milki fil arba'atil ula. Jadi lam milik di sini menunjukkan tentang kemutlakan kepemilikan harta yang sudah diberikan itu dan kemutlakan tasarrufnya untuk apapun yang mereka kehendaki. Lil isyarati ila itlaqil milki fil arba'atil ula lima ya'khudhunahu. Jadi ketika 4 golongan ini, yakni al-faqir wal miskin, kemudian amilina 'alaiha dan mu'allafati qulubuhum ini, mereka dapat menggunakan harta zakat yang mereka peroleh untuk kepentingan apapun yang mereka kehendaki. Berbeda dengan 4 yang terakhir. Wa taqyidihi fil arba'atil akhirati bisorfi ma akhudhuhu fi ma akhudhu lahu. Jadi di dalam 4 golongan yang terakhir ini, yakni ar-riqab wal gharimin wa fisabilillah dan ibnu sabil ini, harta zakat yang mereka terima tidak boleh ditasarufkan kecuali untuk peruntukan sesuai dengan status penerima zakat itu. Jadi misalnya untuk ar-riqab atau budak, maka zakat yang dia peroleh itu hanya boleh ditasarufkan, hanya boleh dimanfaatkan untuk menebus dan memerdekakan dirinya sendiri. Sedangkan wal gharimin misalnya, yakni orang yang berhutang, maka uang yang mereka terima hanya boleh diperuntukkan untuk membayar hutang yang menjadi tanggungan mereka. Kemudian wa fi sabilillah, harta yang mereka peroleh
hanya boleh ditasarrufkan yang berkaitan dengan peperangan di jalan Allah. Demikian juga wabni sabil, yakni orang yang sedang dalam perjalanan, maka hartanya diperuntukkan hanya untuk yang berkaitan dengan perbekalan dalam perjalanan mereka hingga sampai ke tujuan. Kemudian terkait dengan 4 golongan yang terakhir itu, kalau sampai harta zakat tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, ataupun lebih daripada kebutuhan mereka, maka harta zakat tersebut harus dikembalikan kepada petugas pemungut zakat. Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, fa'ilam yasrifuhu fihi au fadala minhu syai'un usturidda minhum. Kalau misalnya keempat golongan yang terakhir, al-arba'ah al-akhirah, tidak menasurufkan harta zakat itu sebagaimana mestinya ataupun harta zakat yang mereka terima lebih daripada kadar kebutuhannya, usturidda minhum. Maka lebihannya itu ataupun harta zakat yang tidak ditasarufkan sebagaimana mestinya itu harus ditarik kembali dari mereka. Kemudian lafadz fi dzarfiyah itu diulang. Jadi dalam 4 golongan yang terakhir, wa fir riqabi wal gharimina, kemudian diulangi lagi wa fi sabilillahi wa banis sabil. Ini maknanya berkaitan dengan pengalokasian atau pentasarufan harta zakat tersebut. Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, wa inna ma'ada fi thaniyan fi sabilillah wa banis sabil isyaratan ila annal awwalaini minal arba'atil akhirati ya'khudhani li ghairihima, bahwa untuk rikob dan juga gharimin itu, yakni 2 yang pertama dari 4 yang terakhir, mereka mengambil harta zakat untuk orang lain, yakni budak untuk memerdekakan dirinya dari sayyidnya, dan juga orang yang memiliki hutang untuk melunasi hutang dari orang yang memberikan hutang tadi, sahibutain tadi. Sedangkan untuk yang 2 yang terakhir dari 4 golongan yang terakhir tadi, wal akhiraini ya'khudhani li anfusihima. Untuk mujahid fisabilillah dan wabni sabil tadi, mereka mengambil harta zakat yang digunakan untuk diri mereka sendiri. Disinilah isyarah makna penggunaan lam milik dan juga fi dzarfiyah di dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhirih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab Hasyiatul Bajuri. Demikian insya Allah nanti dilanjut pembahasan berkaitan dengan kriteria 8 golongan. Fal faqiru fi zakati huwa alladhi la mala lahu wala kasba ila akhirih. Ila huna wallahu a'lam biswab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.